Baiklah, terima kasih Anda masih mau bertahan nonton acara kami. Saya tahu di stasiun TV lain ada sinetron, ada film-film, tapi Anda masih mau bertemu dengan saya yang unyu ini. Bersama dengan saya di studio adalah ada bagian dari Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Tolong tepuk tangan kepada Mas Ahmad Santosa, Bapak Bang Ota. Selamat malam. Selamat malam. Bang Ota, sebelum kita mulai obrolannya, saya akan mengajak Bang Ota dan juga Anda untuk menyaksikan yang satu ini dulu. Di kesempatan ini, saya juga ingin menyatakan kekecewaan saya yang sangat besar terhadap Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, khususnya Denny Indrayana, Mas Ahmad Santosa, termasuk juga Yunus Hussein. Ada beberapa poin yang selama ini saya keep rapat-rapat dalam rangka saya ingin membantu, tapi rupanya perbuatan-perbuatan mereka justru memperkeruh suasana dan makin menyudutkan saya, seolah-olah saya ini penjahat nomor satu. Bang Ota, nama Bang Ota tadi tersebut dengan jelas, kecuali ada orang lain yang kebetulan namanya sama. Gimana pendapatnya tentang video tadi? Kalau kekecewaan itu wajar, ya. Tetapi kalau sampai memutarbalikkan fakta dan melakukan kebohongan, itu yang menurut saya tidak bisa diterima. Oke. Ya, kenapa saya katakan kalau kekecewaan itu wajar? Karena memang sistem hukum kita tidak memberikan perlindungan terhadap orang seperti Gayus, orang seperti Susno Duaji. Oke. Itu yang disebut dengan participant whistleblower atau peniup fluid, tapi juga dia pelaku. Peniup fluid dan pelaku ini tidak ada sistem perlindungannya. Tapi tadi Bang Ota juga sempat bilang, kalau masalah kecewa sih masih masuk akal. Bohongnya nggak bisa diterima. Ya. Oke. Dalam pernyataan kemarin, Gayus yang tadi saya hampir pangling, saya nggak ngenalin Gayus kalau nggak pakai wig dan kacamata loh sebenarnya. Nah, katanya ada tuduhan bahwa Satgas men-setting perkara demi kepentingan politik, termasuk katanya asal-usul deposit box 50 miliar itu menurut dia diminta oleh Bang Ota dan Denny Indrayana untuk mengatakan bahwa itu dari grup Bakri. Gimana tuh? Saya kira pertama kali... Apakah itu kebohongan atau bagaimana? Bohong. Jadi pertama kali Gayus pada saat ketemu Denny dan saya di Singapura, dia menyampaikan itu. Ya. Tepatnya di Lucky Plaza basement, di tempat gerai makanan lah ya. Dan kami saling menatap pada Denny, ini benar apa enggak nih? Karena kami surprise, baru pertama kali itu kami mendengar. Artinya ini datang dari mulut Gayus, ya, bukan disetir seperti omongannya dia? Tidak. Okay. Dan ternyata pada malam itu juga Gayus menyampaikan hal serupa kepada Pak Ito Sumardi yang kami bersama-sama di sana, di Singapura. Sebab kami ke Singapura itu atas undangan Pak Ito. Pak Ito sedang di sana karena? Untuk menjemput Gayus. Ya, karena Gayus ini kan harus segera dikembalikan dan penegak hukum Indonesia tidak bisa melakukan penangkapan. Berdasarkan hukum Singapura itu melawan pelanggaran hukum yang sangat berat. Jadi waktu itu dilakukan adalah kayak membujuk untuk pulang. Ya, membujuk untuk pulang. Dan itu sebabnya Satgas diajak untuk bergabung karena Satgas sudah pernah berkomunikasi dengan Gayus. Oke, Bang Ota, yang juga kemarin dikatakan oleh Gayus adalah bahwa kepergian dia ke Singapura itu justru disuruh oleh Satgas. Dan itu sudah terbantahkan dengan file dokumentasi kami tentang komunikasi melalui BBM antara Denny dengan Gayus. Itu jelas sekali di dalam komunikasi itu. Dia minta maaf, harus pergi ke Singapura karena dia tidak siap mendengar Andi Kosasi sudah ditahan dan dia merasa tidak secure, apalagi kawan-kawannya diberlakukan di kantornya, menurut dia tidak layak begitu, sehingga dia tidak siap, sehingga pada saat itu diputuskan pergi ke Singapura. Dan terus terang Satgas, baik Denny dan saya, tidak bisa memberikan janji-janji yang melampaui beyond hukum. Itu tidak boleh kan? Kita selalu membicarakan janji-janji yang ada dalam koridor sistem hukum Indonesia. Seperti grasi, remisi, perlakuan yang layak di tahanan, tidak disiksa, dan lain sebagainya. Jadi hanya itu.
Dan satu hal lagi, menurut sistem hukum kita, itu ada keringanan kalau misalnya pelaku atau saksi bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar satu persoalan. Itu dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Dan janji inilah yang diberikan kepada Gayus Tambunan. Ya, sebetulnya bukan janji, itu menegaskan bahwa sistem hukum kita hanya punya perangkat yang terbatas seperti ini. Oleh sebab itu sekarang Satgas sedang memperjuangkan apa yang disebut dengan perlindungan peniup fluid yang juga pelaku. Sebab kalau tidak begitu, kejahatan terorganisir atau mafia hukum tidak mungkin akan terbongkar. Bang Ota, sebagai bagian dari Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, komitmennya adalah tentunya untuk ikut ngejagain kasus ini supaya bisa terbongkar secara optimal dan segala macamnya. Ada 3, Mas Panji, yang kalau kita kategorikan yang merupakan tugas dari penegak hukum. 1. Dan ini ditegaskan di dalam Inpres. Pertama adalah mafia peradilannya. Mafia peradilan itu adalah kemana uang Gayus mengalir ke aparat atau oknum aparat penegak hukum. Itu belum tuntas. Yang kedua adalah pengadilan pajak. Gayus pernah menyampaikan mengenai dugaan korupsi di pengadilan pajak. Itu belum disentuh. Jadi itu mafia peradilan. Kategori kedua adalah mafia pajak. Dari mana Gayus mendapatkan uang? Apakah dari wajib pajak? Dan wajib pajak yang mana? Apakah yang disebut Gayus, yang pernah disebut Gayus, ataukah yang lainnya juga? Makanya waktu itu ada 150-an yang terkait? 152. Oleh sebab itu saya kira langkah yang tepat sekarang ini untuk memeriksa dengan cepat seluruh wajib pajak yang pernah ditangani atau bukan hanya disebut ditangani oleh dia langsung ataupun oleh oleh teman-temannya, oleh timnya di Dijen Pajak. Yang kedua itu Yang ketiga adalah mafia yang terkait dengan keluarnya Gayus dari tahanan. Itu tambahan yang paling baru kan. Itu banyak sekali yang membantu siapa, yang orang di belakangnya siapa, kegiatan apa yang dilakukan selama di luar. Bang, terkait dengan yang terakhir nih, dengan yang terakhir soal kemana dia pergi dan segala macamnya. Kemarin dalam pernyataannya Gayus Tambunan juga dikatakan sekarang nih kan biasanya Gayus Tambunan kan sudah terkait dengan banyak ya, polisi kena, hakim kena, jaksa kena, segala macam kena, pengacara. Sekarang CIA kena juga sebut sama dia. Disebutkan bahwa paspor palsu itu dibuat oleh John Jerome Grice. John Jerome Grice yang katanya adalah agen CIA, dan katanya John Jerome Grice ini keberadaannya sebagai CIA diketahui oleh Satgas. Komentarnya? Mungkin harus ditanya CIA ini Ciamis Intelligence Agency atau US Central Intelligence Agency. Kita nggak tahu kan. Karena tidak disebut US. Kalau saya boleh luruskan, asumsi saya mungkin Cisarua. Cisarua mungkin. Nah tapi ini kan ada sebuah tuduhan yang ekstrim ya. Sampai bawa-bawa CIA gitu. Ya, saya kira tidak usah terlalu dipandang terlalu serius lah. Karena kalau dia bisa membuktikan, dibuka saja semuanya. Jangan sekedar diomong, jangan sekedar lempar bola liar. Betul. Dan saya kira tugas polisi sekarang ini kan sedang mencari Jerome itu kan. Mudah-mudahan di Cimahi nyarinya berarti. Di Ciamis mungkin. Oh sorry ya. Jadi mudah-mudahan cepat ketemu sehingga kalau memang nama itu benar-benar ada. Kalau betul ada ya. Nah satu lagi, Gayus menyatakan bahwa dia disuruh Satgas untuk dipegang oleh timnya Bang Adnan Buyung Nasution. Apakah benar seperti itu ataukah sebenarnya dari Satgas enggak, kita tuh kasih pilihan lagi. Jadi ini. Jadi begini, spiritnya pada saat kita berbicara dengan Gayus adalah ada kesamaan pandangan untuk mengungkap, membongkar. Jadi ada sisi idealisme juga pada saat bicara dengan kami pada saat itu. Dari Gayusnya? Dari Gayusnya. Oleh sebab itu disepakati perlu ada pengacara yang berintegritas. Jangan nanti dipegang advokat yang juga nanti menjadi mafia hukum jilid keberapa gitu. Sehingga kita berbicara beberapa opsi. Jadi ada misalnya opsi Bambang Wijoyanto disebut, Taufik Basari, Alex Lay, Asegaf, lalu kemudian Adnan Buyung Nasution. Dan akhirnya pilihan Adnan Buyung Nasution jatuh dari? Saya kira wajar kalau diputuskan sendiri. Saya kira wajar karena Adnan Buyung Nasution adalah pengacara yang paling senior dan kita semua kenal dia adalah suhunya dari advokat. Jadi saya kira satu hal yang wajar pada saat Gayus memilih Adnan Buyung Nasution. Tadi Abang sempat bilang dikasih nama yang disarankan supaya bisa lebih
bener ngebersihin? Emang Karena nama-nama berintegritas. itu, Memang nama pengacara yang kurang berintegritas menurut Abang? Ya, mungkin pengetahuan kita terbatas. Jadi kami melihat yang paling berintegritas itu orang-orang itu. Satu lagi terakhir Bang, kenapa Satgas terkesan kan pemberantasan mafia hukum? Dimana sebenarnya dalam hukum tuh ada kepolisian, kejaksaan agung, tapi dirjen pajak. Kenapa fokusnya tuh kayaknya mengerucut sekali kepada yang terkait dengan Gayus? Ada alasan khusus kenapa di situ fokusnya? Sebetulnya Satgas pekerjaannya bukan hanya itu. Cuma yang dimuat di surat kabar ya itu. Saya tidak menyalahkan media ya. Karena memang ini yang paling istilahnya apa ya? Seksi. Saling seksi karena bayangkan ada di situ oknum advokat, ada di situ oknum kepolisian, ada oknum kejaksaan, ada oknum hakim. Bahkan sekarang ini terlibat oknum imigrasi, bayangkan. Jadi lengkap kan, paripurna begitu. Oknum CIA? Enggak ya? Baik, kalau gitu. Jadi semoga kalau diasumsikan Satgas tentunya masih sesuai dengan komitmennya. Langkah konkret yang akan dilakukan setelah ini, setelah gertakan yang keluar dari Gayus adalah langkah konkretnya? Di dalam instruksi Presiden kemarin, Satgas diberi tugas membantu Wakil Presiden untuk memastikan ke-12 instruksi ini berjalan baik. Jadi itu komitmennya? Dan itu salah satu komitmennya adalah mengawal ketiga kategori mafia yang terkait dengan Gayus Tambunan. Jadi mudah-mudahan, sebab ini harus dituntaskan dan tidak boleh mundur sedikit pun, dan harus semangat semuanya. Baik, tepuk tangan untuk Mas Ahmad Santosa. Mas Ahmad Santosa, terima kasih sekali. Terima kasih. Sudah hadir ke sini, dan satu hal sebenarnya kalau misalnya kita ambil kesimpulan, sederhananya pemirsa gini aja deh, bagaimana kita bisa percaya sama orang yang kita sama-sama tahu sudah melakukan banyak kebohongan sebelumnya. Terima kasih Bang, jangan kemana-mana, tetap di Provokatif, Proaktif. Yang mulia anggota dewan, kalau dipikir-pikir kelakuan kaya.